Menjadi cantik dan tampan merupakan dambaan banyak orang. Tapi sekarang menjadi cantik beragam sekali caranya. Mulai dari cara yang instan seperti operasi plastik, maupun cara yang tradisional seperti minum minuman herbal dan juga pakai skincare. Ya, setiap metode tadi mempunyai keunggulan dan juga kelemahannya masing-masing. Nah pemirsa, saya ingin banget nih bisa cantik paripurna. Oleh karena itu, saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi salah satu klinik kecantikan di tanah air yang menawarkan perawatan kecantikan luar dan dalam. Mari ikuti saya, Shania Altas, dalam program Beauty Journey. Dermaster merupakan salah satu klinik kecantikan terbesar di Indonesia yang menawarkan pendekatan holistik melalui perawatan kecantikan yang menyeluruh, mencakup perawatan luar dan dalam untuk mencapai hasil yang optimal. Dengan dukungan dari dokter-dokter spesialis di bidangnya, Dermaster memastikan setiap pasien mendapatkan solusi yang tepat dan aman sesuai kebutuhan mereka. Dermaster menghadirkan beragam layanan perawatan estetika sebagai solusi contouring dari luar, seperti tanam dan tarik benang yang telah meraih penghargaan Best Tightening Treats Award 2016-2024, serta perawatan filler, botox, laser, dan facial. Semua perawatan ini dirancang untuk membantu pasien mencapai wajah yang lebih proporsional dan kulit yang lebih muda tanpa memerlukan operasi plastik dengan memanfaatkan teknologi terkini. Selain itu, Dermaster juga menawarkan program slimming yang menjadi salah satu program andalan. Karena saya penasaran, langsung saja saya mau bertanya ke dokter spesialis gizi Dermaster, Dr. Yusi Deviana. Oke dok, apa saja sih nutrisi penting yang diperlukan oleh tubuh untuk menjaga kesehatan kulit dan juga mempertahankan hasil perawatan? Baik, terima kasih Kak Shania atas pertanyaannya. Memang nutrisi tersebut penting sekali. Apa yang kita konsumsi dapat menjaga kesehatan kulit dan perawatan tubuh yang sudah kita lakukan. Yang kita tahu bahwa makanan itu harus bergizi seimbang dan beraneka ragam. Secara garis besar, nutrisi terbagi menjadi dua, yaitu zat gizi makro dan zat gizi mikro. Zat gizi makro terdiri dari komposisi karbohidrat, lemak, dan protein. Untuk kesehatan kulit kita bisa fokus pada makanan yang tinggi protein. Protein berfungsi untuk menjaga sintesis kolagen dan elastin yang berfungsi untuk menjaga kekencangan kulit. Bahan makanannya contohnya seperti ayam, ikan, telur, kacang-kacangan, tahu atau tempe. Yang kedua misalnya adalah lemak. Kita fokus pada asam lemak omega 3. Manfaat dari asam lemak omega 3 adalah untuk menjaga tubuh kita dari peradangan dan menjaga kelembapan kulit. Bahan makanan asam lemak omega 3 contohnya seperti ikan tuna, ikan kembung, ikan salmon, maupun biji-bijian seperti biji chia. Kemudian berikutnya adalah zat gizi mikro. Zat gizi mikro terdiri dari vitamin dan mineral. Untuk vitamin yang berperan penting untuk kesehatan kulit, menjaga kulit dari kerusakan jaringan, menjaga kelembapan, maupun sintesis kolagen. Contohnya vitamin A, C, dan E bisa kita dapatkan dari sayur dan buah, dari biji-bijian, bisa dari biji bunga matahari, maupun dari buah-buahan. Kemudian adalah vitamin D. Yang kita tahu vitamin D itu bukan hanya berfungsi untuk menjaga kesehatan tulang, untuk meningkatkan daya tahan tubuh, ternyata vitamin D itu bermanfaat untuk proses regenerasi kulit dan bersifat anti radang. Nah, pastikan kecukupan sinar matahari, paparan sinar matahari kita terjaga, ada beberapa bahan makanan, contohnya telur, kemudian ikan, maupun jamur. Yang kedua, kalau kita bilang mineral yang sering banyak dibahas itu adalah zinc. Zinc menjaga untuk kontrol produksi minyak kita tidak berlebih. Bahan makanannya adalah daging merah. Namun Kak Shania pilihlah daging merah yang rendah lemak. Kemudian selenium. Selenium menjaga tubuh kita juga dari kerusakan sel. Nah, kemudian ada juga antioksidan golongan lain seperti polifenol dan flavonoid. Polifenol dan flavonoid bisa kita dapatkan dari teh hijau, dark chocolate, maupun buah beri. Yang tidak kalah penting, pastikan hidrasi kamu cukup, yaitu minum air putih juga harus terjaga agar kulit terhidrasi dengan baik. Begitu. Oke, jadi memang yang paling penting adalah kita jangan lupa untuk konsumsi real food dan juga whole food serta multivitamin dan juga asupan air dan mineral ya dok ya. Nah kalau yang saya dengar dan juga yang saya tahu nih kan program salah satunya yang andalan di Dermaster adalah program slimming. Ini seperti apa sih dok programnya?
Dan juga bisa jelaskan nggak apakah ada program lainnya selain slimming? Baik, terima kasih Kak Sania. Program Slimming di Dermaster tentu saja memperhatikan bahwa moto kami adalah holistic approach. Jadi tidak ada program slimming yang sama antara satu dengan orang yang lainnya. Ada beberapa tahapan untuk mencapai program slimming berdasarkan holistic approach. Yang pertama adalah kita gali dulu kebutuhan pasien tersebut apa. Karena penurunan berat badan antara orang yang mempunyai riwayat penyakit, contohnya hipertensi, diabetes, pasti berbeda dengan orang yang tidak memiliki riwayat penyakit. Yang kedua adalah kita periksa komposisi tubuhnya, berat badan, dan tinggi badan untuk mendapatkan target apa yang harus kita capai. Contoh, apakah ingin menurunkan massa lemak, menaikkan massa otot, atau gabungan keduanya. Yang ketiga adalah preskripsi nutrisi. Preskripsi nutrisi memberikan diet yang paling sesuai, tepat, dan akurat untuk pasien tersebut. Contohnya gimana? Kita hitung dulu kalorinya berapa, jenis komposisi makanannya, jadwal makanan, dan jurus memasak. Nah, Dermaster saat ini punya pemeriksaan namanya Dermagin. Dermagin adalah untuk melihat kebutuhan nutrisi kamu disesuaikan dengan blueprint genetik, sehingga dapat mengetahui nutrisi apa yang paling sesuai, nutrisi apa yang harus dihindari untuk mendukung keberhasilan dari program slimming tersebut. Setelah kita berikan preskripsi nutrisi, terkadang yang kita tahu Kak Sania banyak banget masyarakat yang tinggal di Jakarta atau di kota besar itu tidak sempat untuk membuat preskripsi nutrisi, tidak tahu hitungan kalorinya. Jadi kita sediakan catering yang dapat mendukung dan memberikan kemudahan untuk pasien-pasien yang ingin menjalankan program slimming. Catering ini namanya Dermalicious. Dermalicious sudah akan kita sesuaikan dengan kebutuhan pasien tersebut dan tentu saja rasanya enak, beraneka ragam, jadi pasiennya tidak bosan. Nah, setelah kita lihat dari evaluasi tersebut, kita lihat juga apakah pasien tersebut membutuhkan obat-obatan atau tata laksana farmakoterapi. Di Dermaster, kita memberikan beberapa opsi tata laksana farmakoterapi seperti obat-obatan minum atau slimming shoot, adalah suntikan yang diberikan 1 minggu sekali untuk mengkontrol selera makan kita. Dan yang ketiga, treatment yaitu untuk menghancurkan massa lemak di bagian-bagian tertentu yang tidak diinginkan. Nah, sekarang ada beberapa efek samping yang sering dikeluhkan pasca penurunan berat badan Kak Sania, yaitu adanya kulit yang bergelambir atau stretch mark. Itu juga bisa kita lakukan di Dermaster dengan treatment-treatment tertentu. Jadi efek samping setelah menurunkan berat badan secara visual pun bisa kita perbaiki untuk tampilannya juga. Gitu. Oke, nah selain tadi untuk menurunkan berat badan hingga dari programnya, gizinya, sampai makanannya pun bisa begitu ya di Dermaster. Kira-kira bisa nggak dok untuk menaikkan massa otot, atau apakah ada program lain selain program slimming mungkin untuk yang kulit wajah atau biar tirus gitu loh dok? Ada nggak? Oke. Kita bahas selain program slimming, di Dermaster juga ada program untuk menaikkan berat badan. Selain menaikkan berat badan, Dermaster juga ada program namanya muscle gain untuk menaikkan massa otot gitu. Bukan hanya olahraga, untuk menaikkan massa otot juga harus kita perhatikan asupannya, baik kalori maupun jumlah protein itu belum tentu sama antara yang satu dengan yang lain. Antara yang wanita dengan yang perempuan, ada beberapa teknik untuk menaikkan massa otot dengan baik. Yang ketiga adalah personalized diet. Personalized diet itu adalah orang yang udah slimming tapi memiliki penyakit-penyakit tertentu sehingga dia membutuhkan asupan tertentu. Contohnya orang dengan penyakit diabetes, orang dengan penyakit hipertensi maupun cancer yang asupannya menurun. Ada tips and tricks tertentu untuk pasien-pasien yang membutuhkan personalized diet. Juga ada catering untuk ibu hamil, ibu menyusui maupun anak-anak. Jadi jika ibu-ibu di luar sana yang pengen anaknya memiliki bekal yang baik, memudahkan supaya makanannya tepat gitu, Dermaster yaitu Dermalicious juga menyediakan untuk catering pun untuk anak-anak. Gitu. Oke dok, kalau gitu apakah ada saran untuk calon pasien yang ingin memulai perjalanan perawatan holistik agar maksimal dan juga berkelanjutan? Baik Kak Sania, yang pertama kali harus kita lakukan adalah kenali dulu kebutuhan tubuh kamu dengan cara evaluasi menyeluruh apa yang benar-benar kamu butuhkan, makanan apa yang paling sesuai, diet apa yang paling sesuai. Jangan ragu untuk konsultasi ke dokter ahli, contohnya ke dokter spesialis gizi klinik. Kemudian yang kedua adalah konsumsi, fokus pada makanan yang bergizi seimbang dan beraneka ragam. Contohnya konsumsi makanan alami seperti sayur dan buah segar, jenis protein yang rendah lemak maupun biji-bijian utuh. Yang kedua, hindari konsumsi makanan olahan,
gula dan garam berlebih, dan makanan yang tinggi lemak. Yang ketiga, suplementasi jika diperlukan. Jika kamu merasa kekurangan nutrisi tertentu, jangan ragu untuk minum suplementasi yang benar-benar kamu butuhkan. Dokter Yusi pesan untuk konsumsi suplemen, konsultasikan dulu ke dokter ahli untuk menentukan jenis suplemen dan dosis yang dibutuhkan oleh tubuh kamu. Yang ketiga adalah olahraga. Olahraga yang teratur. Kalau baru mulai olahraga, lakukan yang bikin kamu bahagia dan yang paling kamu sukai. Mau lari, mau berenang, badminton, yang penting dimulai dulu terlebih dahulu. Setelah kamu mulai, kita naik bertahap, kombinasi beberapa olahraga, contohnya olahraga kardio, resistance exercise, maupun flexibility. Yang keempat adalah kelola stres. Stres ini bisa kita kelola dengan melakukan aktivitas santai, seperti melakukan hobi yang meluangkan waktu. Memberikan hobi itu membuat tubuh kita menjadi lebih bahagia dan tidur yang berkualitas. Berikan tubuh kamu masa untuk beristirahat agar regenerasi kulit dan tubuh dicapai dengan baik. Yang kelima, kunci dari segalanya adalah konsistensi. Perubahan holistik membutuhkan waktu, jadi kamu harus bersabar, dimulai dulu secara bertahap perubahan perilaku gaya hidup. Dengan cara bikin jurnal harian, jadi kamu bisa lihat perubahan progresivitas kemajuan kamu hingga pada tahap yang sama. Oke, terakhir apakah ada harapan nih untuk calon pasien dan juga closing remarks dari Dr. Yusi sendiri? Baik Kak Sania dan teman-teman di luar sana, pendekatan holistik menciptakan keseimbangan antara tubuh, jiwa, dan pikiran, di mana keseimbangan tersebut akan menciptakan hasil yang optimal dan berkelanjutan. Ya, apabila tadi saya sudah mendapatkan informasi seputar program slimming yang mengintegrasikan pola makan sehat atau diet dengan perawatan mesolimfat untuk mendapatkan tubuh yang langsing, sehat, dan ideal, kali ini saya mau bertanya tentang program unggulan lainnya yang mungkin bisa cocok untuk saya ke Dokter Estetika Dermaster Dr. Leonardo Hansen. Oke Dok Leo, perawatan luar apa saja sih Dok yang menjadi unggulan di Dermaster untuk menghasilkan program yang holistik? Oke, jadi di Dermaster kita ini adalah klinik contouring ya. Jadi contouring itu berhubungan dengan bentuk wajah dan juga proporsi dari wajah, gimana supaya wajahnya terlihat lebih cantik, lebih harmonis gitu. Nah, untuk produk unggulan kita yang berhubungan dengan contouring, di sini kita ada filler, botox, dan juga benang. Nah, mungkin kakak pernah dengar tentang tarik benang ya. Nah, itu digunakan untuk kulit-kulit yang sudah mulai kendur ya, terutama di wajah. Nah, benang di sini kita menggunakan benang dari Eropa, yaitu benang Aptos. Nah, kemudian untuk kualitas kulit, untuk meningkatkan kualitas kulit, di sini kita ada Hydra Facial dan juga ada Fractional Laser. Wah, oke Dok. Lalu gimana sih Dok menyesuaikan perawatan yang tadi ada di Dermaster dengan sesuai kebutuhan kulit masing-masing pasien? Oke, jadi kalau untuk kasus seperti itu kita mesti lihat case by case ya, tergantung dari pasiennya. Pertama, kita lihat dulu dari wajahnya secara keseluruhan. Kita lihat dari paling atas, misalkan dari dahi, kita lihat, oh apakah dahinya tuh pada saat berekspresi itu sudah mulai berkerut. Nah, kalau sudah mulai berkerut bisa kita lakukan treatment botox. Kemudian kita lihat turun ke bawah, yaitu ke hidung. Apakah batang hidungnya sudah cukup tegas, sudah cukup tinggi. Kemudian kita lihat bibirnya, apakah bibirnya volume dari bibirnya cukup, apakah perlu kita lakukan filler atau tidak. Kemudian kita lihat dari proporsi dagunya, apakah dagunya secara proyeksinya dia sudah cukup panjang ke bawah dan juga sudah cukup maju ke depan. Nah, itu bisa kita lakukan filler. Nah, kemudian kita lihat dari pipinya, apakah pipinya sudah mulai kendur. Kalau sudah mulai kendur, kita bisa lakukan tarik benang dengan menggunakan benang Aptos. Nah, benang yang kita gunakan di sini adalah Aptos generasi terbaru. Jadi dia selain memberikan efek penarikan atau lifting, dia juga bisa meningkatkan kualitas kulit karena benang Aptos yang terbaru ini, Aptos Namika, itu dililit dengan hyaluronic acid yang berfungsi untuk melembabkan, dan juga benang ini bisa menstimulasi produksi dari kolagen gitu. Nah, kemudian setelah selesai kita lihat contouring, kita baru melihat bagaimana kualitas kulitnya. Apakah ada flek, ada bekas jerawat, atau bopeng-bopeng. Nah, treatmentnya akan menyesuaikan dari kondisi kulitnya. Apakah kita perlu laser, apakah kita perlu booster dengan salmon DNA, apakah kita perlu lakukan fractional laser atau smart side untuk menaikkan bopeng-bopeng bekas jerawat tersebut. Wah, pemirsa, saya jadi tambah percaya diri nih untuk melakukan perawatan holistik luar dan dalam di Dermaster.
Tapi saya mau juga dengar testimoni pasien lain. Kira-kira seberapa besar ya perubahannya setelah menjalani perawatan di Dermaster? Perubahan positif, yaitu tadi lebih percaya diri. Setelah perawatan di Dermaster tuh aku benar-benar berasa inside outside-nya tuh jadi lebih percaya diri, dan yaitu tampilan kita, perawatan kita tuh semua jadi ada hasilnya. Jadi perubahan yang menurut aku paling berasa banget itu aku jadi lebih percaya diri, dan memang benar-benar outside pun benar-benar kelihatan perawatan. Karena menurut aku di usia sekarang perawatan itu adalah kunci. Perawatan itu penting sekali. Gitu, dengan semakin bertambahnya usia, kita memang harus merawat sih. Penting banget. Penting banget. Kemarin memang dibahas tuh ya, untuk perawatan holistik itu memang kita semuanya harus mulai dari dalam diri kita sendiri. Karena kalau dari dalam diri kita itu happy, menurut aku pribadi ya, kalau kita di dalamnya happy itu pasti tercermin dari penampilan kita. Jadi kalau memang dari dalam udah happy, ditambah lagi perawatan dari luar, itu sangat-sangat membantu. Jadi penting sekali menurut aku. Ya pemirsa, itulah perawatan kecantikan secara menyeluruh, luar dan dalam, secara holistik di Dermaster terkait dengan liputan Beauty Journey kali ini. Sampai berjumpa di Beauty Journey berikutnya. Saya Shania Latas, Indonesia Beyond Business.